MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, model dan konten kreator Robby Shine dan Natasha Shine mendadak menjadi perbincangan publik. Ya, keduanya menjadi sorotan lantaran mempolisikan presenter Billy Syahputra. Robby mengadu ke Polres Metro Jakarta Selatan karena tak terima Natasha istrinya diduga dipermalukan dengan kata-kata kasar oleh adik almarhum Olga Syahputra itu. Ditemui usai melapor, Robby mengungkapkan kronologi kejadiannya. Langsung dia Saya ngomong. baru ketemu dia, sebelumnya saya belum ketemu dia. Pertama kali hari ini saya tahu siapa itu. Jadi istri saya itu baru pertama kali dalam hidupnya itu ketemu sama Billy gitu loh. Pertama kali dalam hidupnya ketemu dengan Billy. Bukan ada pengalaman ketemu kita sama dia. Saya juga belum pernah ketemu dia gitu loh. Kita juga gak gila orang lapor orang untuk bercanda-bercanda aja. Jadi kita karena kita tahu kita baru dia artis senior, kita hormatin, kita sapa dia. Halo Bill, apa kabar? Tapi tiba-tiba dia ngomong seperti itu ke istri saya. Saya itu pertama kali lagi balik badan gitu, saya lihat kok begini ya. Habis itu saya bilang sama dia, nggak boleh dong ngomong ke istri saya seperti itu. Akhirnya setelah itu dia usir saya. Dia ngomong seperti ini, udah kan dia pembawa acaranya di program itu, udah keluarin aja itu orang katanya. Kita diusir lagi ya kan sama dia. Saya ngerti dia tuh orang mungkin hebat sekali, saya nggak ngerti. Ya saya tahu lah dia terkenal gitu hebat. Dia bisa usir saya nggak apa-apa, saya pulang, saya nggak jadi syuting. Ya gak apa-apa, mungkin dia gak suka sama kita aja, gak apa-apa. Ya tapi dia boleh gak suka sama kita, tapi janganlah dikata-katain yang kotor-kotor ke istri saya. Saya bilang lagi, kalau kamu mau pukul saya silakan pukul saya. Tapi saya tahu aturan hukum, saya nggak ngerti tentang hukum detail-detail. Tapi saya tahu kalau kita nggak boleh pukul orang. Walaupun dihina ada kepolisian, makanya saya datang. Saya nggak ngerti ini prosesnya seperti apa, saya nggak ngerti. Saya buta untuk proses-proses seperti ini. Saya nggak punya pengalaman ini. Tapi yang jelas ada penegak hukum yang seperti itu, saya buat laporan ke sini. Robby mengaku baru pertama kali hadir di acara yang dipandu oleh Billy. Perjumpaan perdana yang seharusnya hangat, namun justru sebaliknya. Robby merasa jika istrinya mendapat pernyataan dari Billy yang kurang menyenangkan sehingga ia sebagai suami tak terima. Kata-kata kotor ke saya nggak apa-apa gitu, tapi jangan sama istri. Suami mana yang istrinya dibilangin kotor-kotor bisa terima? Simpel aja, suami mana yang istrinya di kata-kata sekotor itu bisa terima? Kita kan nggak terima gitu loh. Saya benar-benar nggak terima, dihina kayak gitu nggak terima saya istri saya. Dicemarkan nama baiknya, katanya bikin video-video istri saya buat video-video ngomong-ngomong kotor seperti itu. Kapan kita ngomong kotor? Robby mengaku sudah menegur Billy dan mengajaknya bicara baik-baik agar tidak terjadi salah paham. Namun menurut Robby, reaksi Billy justru dianggapnya kurang baik, sehingga ia memilih untuk membawa masalah ini ke polisi. Dan Billy dilaporkan oleh Robby atas dugaan perbuatan kurang menyenangkan. Tadi kita barusan selesai aja buat laporannya Andrea, diterima di Polres Jakarta Selatan, sudah buat laporannya. Sekali lagi saya cuma mau bilang, kita ngerti kita ini orang baru di entertainment ya, kita bukan yang terkenal kali. Anak kita juga kita didik yang benar. Kita nggak pernah sekalipun ngomong satu orang. Kini seumur hidup baru pertama kali kita ngadepin masalah kayak begini. Semua kita syuting, ketemu yang terkenal kemarin kita syuting sama yang artis terkenal, Bunda Inul ya, sama Slang, sama siapa. Semua nggak ada kata-kata yang kita jahat. Semua kita ngomongin, kita sopan, orang juga sopan. Ini saya shock sekali dia ngomongin seperti itu. Ada sekitar kurang lebih 20-50 orang, mungkin lebih gitu. Jadi kan gila banget istri saya dikata-katain seperti itu depan semua orang kayak gitu, kan nggak baik kayak begitu. Ya, saya mau dia minta maaf aja, maaf aja, nggak mau Kita apapun sebenarnya dari dia. kita nggak butuh apa-apa. Dia ngomongin kita depan umum, ngomongin istri saya depan umum, cukup dia depan umum juga minta maaf. Sportif kan? Ya kita nggak ada kepentingan apapun di sini. Kita bukan ada orang jahat nggak. Kita nggak ada kepentingan apapun. Dia terkenal, kita hargai dia. Siapa semua yang terkenal kita hargai. Kita orang baru, kita hormati semua mereka.
Yang kita minta cuma minta maaf depan umum. Hanya itu doang kita minta. Saya bukan ada kepentingan apa-apa di sini. Kalau dia udah minta maaf berarti kan dia sadar dia buat salah. Saya cuma butuh dia sadar. Jangan ngata-ngatain orang seperti itu. Bang, berarti pencemaran nama baik. Ya penghinaan dan pencemaran nama baik ke istri saya. Minta maafnya ke semua media atau Ya depan semua orang, dia tadi bikin depan semua orang, bilang kan semua media biar semua orang yang tadi ada di sana juga tahu dia udah minta maaf. Dia udah ngomong yang tidak baik tadi. Sejak surat laporan dilayangkan, Billy Syahputra masih enggan berkomentar terlalu banyak. Benarkah Billy sengaja berkata kasar kepada Natasha Shine atau perkataan Billy hanya kebutuhan konten belaka? Kasus trading investasi ilegal Binomo yang merugikan ratusan korban dengan total hingga 83 miliar dengan terdakwa Indra Kesuma atau yang dikenal dengan nama Indra Kents kembali digelar. Dalam sidang lanjutan yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri Tangerang, beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli terkait audit transaksi keuangan Indra Kents. Tadi kita sudah mendengarkan ya keterangan dari ahli tersebut dihadirkan oleh kami terkait dengan audit transaksi keuangan yang selama ini ya, terdapat dalam rekeningnya Indra Kesuma ya. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli bahwa terkait dengan apa pemasukan penghasilan yang didapat oleh Indra ya. Dari Binomo, dari Indodax, dari trading hasil kripto lainnya, dari YouTube dan endorse, seperti itu. Pihak Indra yang diwakili kuasa hukumnya merasa lega mendengar keterangan saksi ahli. Sebab karena dari keterangannya, dana yang masuk ke rekening Indra bukan hanya dari Binomo saja, melainkan dari beberapa sumber. Jika demikian, benarkah Indra tidak mendapat banyak keuntungan dari para korban investasi yang selama ini menudingnya? Terdapat penghasilan Indra Kesuma selain dari Binomo ya. Sebagaimana yang disangkakan oleh para korban awalnya ya bahwa Indra mendapatkan keuntungan 70% dari hasil kekalahan yang diderita oleh mereka. Akan tetapi ternyata fakta yang kita dapatkan dalam persidangan tidak ada jumlah sebesar 70%. Apabila diasumsikan dari kerugian korban yang katanya hampir 140 miliar, ya berarti itu seharusnya Indra mendapatkan uang dari Binomo itu sekitar 90 miliaran, 98 something lah seperti itu. Akan tapi dalam fakta persidangan itu tidak terdapat ditemukan adanya aliran uang sebesar 98 miliar seperti itu. Bahwa sama sekali Indra tidak ada hubungan ya dengan ahli yang kita hadirkan. Kenapa ahli tersebut adalah dari kantor angkutan jasa publik ya, angkutan independen. Jadi sama sekali dan dia melakukan analisis data keuangan berdasarkan dari BAP. Ya, dari BAP itu tersebut disusunlah kemudian historis transaksi keuangan dianalisis ya, diklasifikasikan sehingga apa yang disajikan oleh jasa penuntut umum itulah yang disajikan, diklasifikasikan oleh ahli. Akan tapi kenyataannya jelas bahwa tidak terdapat aliran dari Binomo yang sebagaimana disangkakan oleh pihak korban yang sebesar 70% ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada kerugian korban yang katanya 70% masuk ke rekeningnya Indra, itu sama sekali tidak terbukti dalam persidangan tadi. Ya, pada sidang kali ini pihak Indra merasa jauh lebih senang. Sehingga pada sidang lanjutan Senin depan, Indra sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pembelaan. Ya, jadi begini, saksi-saksi ada Charles dan ahli yang kita hadirkan tentunya untuk membuat terang benderang ya perkara ini ya. Apa yang menjadi dakwaan dari jaksa ya kita akan bantah dengan ya saksi-saksi yang kita hadirkan, ahli-ahli yang kita hadirkan seperti itu. Sehingga kita nantinya dalam pembelaan yang kita lakukan ya jelas bahwa Indra tidak terbukti dengan dakwaan yang mereka sangkakan.
Kita lihat bersama-sama Indra cukup tegar, walaupun keadaan psikologisnya tertekan, akan tapi dia setiap persidangan dia sangat berusaha untuk maksimal, ya seperti itu, sampai dengan nantinya keterangan terdakwa. Seperti itu.